Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan nama saya Erlangga Bagaskara dengan NIM 0521761187. Saya berasal dari UPBJJ Surakarta dengan prodi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas 1 analisis dan visualisasi data. Baik, langsung kita mulai saja. Pertama-tama kita mengambil data dulu dari tugas 1 dan tugas tutorialnya ya. Oke, setelah sudah kita download, saya menggunakan RStudio, lalu kita langsung import saja from Excel, lalu kita ambil datanya. Saya sudah download tadi data ini ya. Nah, karena saya tidak menggunakan ini, maka kita skip satu saja dan dengan nama tabel tugas 1. Nah, nanti seperti ini ya. Baik, untuk tugasnya mari kita lihat seperti ini ya tugasnya. Lalu datanya ini sama dengan data yang ada di sini. Saya sudah buka tadi, lalu untuk nomor 1 gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Maka ini harus menampilkan hasil kerja di R, rata-rata kecepatan mobil, rata jarak, sama standar deviasi. Baik, langsung saja untuk menghitung rata-rata tinggal simpel aja ya. Sorry, tinggal dikasih ini min, lalu kita ambil datanya tabel 31, karena yang kita hitung kecepatan, cara tulis di sini aja, lalu enter. Nah, berikut adalah jawaban dari rata-rata kecepatan mobil. Lalu untuk rata-rata jarak yang ditempuh, ya sama aja, min, lalu kita ambil misalkan tugas satu dan jarak. Ini adalah rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Lalu untuk yang ketiga, standar deviasi jarak. Untuk standar deviasi, proofnya adalah SD. Kita ambil berdasarkan tabel 1, karena yang kita hitung adalah jarak, maka kita tulis aja. Nah, ini adalah standar deviasi dari jarak. Nomor 1 sudah cukup itu saja. Lalu untuk nomor 2, berdasarkan tabel nomor 1 menggunakan program R untuk membuat plot dan kita pastikan hasilnya. Oke, untuk pertama yang plot, kita tulis plot saja. Untuk plot, kita ambil dulu datanya, tabel 1, datanya adalah kecepatan dan jarak. Lalu untuk kita kasih dulu saja hubungan antara kecepatan dan jarak pada mobil. Gitu aja deh. Lalu untuk sumbu X-nya, kasih exact. Sumbu X-nya kita kasih kecepatan mobil aja, itu kecepatan kilometer per hour. Lalu untuk sumbu Y-nya kita kasih jarak meter. Lalu kita kasih warna hitam saja dan dengan lingkaran BCH. Oke. Nah, sebenarnya ini karena bisa gambarnya bisa diganti-ganti ya. Kalau satu dia akan gini, kalau misal 15, 15 jadi, nah, dia akan kayak gini. Karena yang ini 19 kita kasih 19 saja. Lalu yang kedua adalah yang 2B, interpretasi scatter plot. Jadi sebenarnya ini menunjukkan hubungan yang positif ya. Semakin besar kecepatan, maka semakin tinggi juga jaraknya. Meskipun terdapat anomali satu di sini, yaitu pada nomor 19 ini. Nah, ini kan jadi dia menimbulkan anomali gitu.
Oke, lalu untuk yang 2C dari histogram ya, dan juga interpretasi histogram. Untuk histogram kita kasih di sini aja, sama kita ngambil, tapi nah karena histogram yang ditanya adalah kecepatan aja ya, berarti kita ngambilnya kecepatan L itu yang kecepatan itu untuk itunya kita kasih histogram aja deh, histogram histogram frekuensi kecepatan mobil. Lalu untuk sumbu Y-nya kita kasih kecepatan 6 km per hour. Lalu untuk sumbu Y-nya kita kasih punya frekuensi aja. Lalu kita hias pakai warna merah aja deh. Lalu untuk menampilkan hasilnya kita kasih misal border black dulu aja ya. Nah, udahlah. Oh ini sebenarnya cukup kayak gini. Jadi untuk interpretasinya adalah sebenarnya kecepatan ini paling banyak di rendah menengah ya. Dan untuk paling dan untuk yang lainnya sebenarnya penyebarnya di situ. Dan untuk lebih jelasnya, misalnya kita ganti ini breaks lebih detailnya gitu, bisa kasih 50 aja. Nah, detailnya sudah seperti ini. Dan masih sama aja ya, paling banyak itu dari 0 sampai 20. Frekuensinya paling tinggi, jadi penyebarannya seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah seperti ini, Thomas memperoleh nilai seperti ini dengan rata-rata kelas standar deviasi 10 untuk matematika ya. Untuk bahasa Inggris gini gini gini. Oke, untuk mencari nilai rumus mencari rumus koeficiensi keragaman itu berdasarkan buku analisis dan visualisasi data di UT dengan MSCM kode MSCM 4310 ini rumusnya adalah seperti ini. Koeficiensi keragaman standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100. Oke, langsung saja ya. Jadi ini untuk matematika kita kasih efisiensi keragaman matematika itu nilainya adalah berarti 10 dibagi 75 dikali 100. 75 dikali 100. Lalu untuk yang kedua bahasa Inggris, kalau bisa keragaman bahasa Inggris kita kasih 8 per 70 ya. 70 itu tampilan tinggal di ini aja. Untuk bahasa Inggris, nah karena ini nilai matematika itu lebih tinggi daripada nilai koefisiensi keragaman matematika itu lebih tinggi daripada bahasa Inggris. Gitu. Ini kan gini aja. Nah, karena lebih tinggi itu ya, jadi eh, hal ini menunjukkan bahwa variasi nilai di matematika itu lebih menyebar gitu. Dan ini enggak, sebenarnya nilai Thomas ini bukan berarti bagus ya, ini cuma menunjukkan bahwa ini tuh datanya menyebar gitu aja. Jadi ya itu nilai matematikanya lebih tinggi, yang berarti datanya lebih menyebar gitu aja. Lebih banyak lah. Eh, baik, cukup sekian bacaan saya. Apabila terdapat eh, kekurangan mohon untuk diperbaiki. Terima kasih semuanya. Salam sehat.